4 kalau tidak salah. Ada panggilannya, salamun alaikum bima sobartum. Selamat untuk kamu sekalian, sobartum, yang sabar atas kesabaran kamu sekalian. Kalau dia sabar, berarti apa kata kuncinya? Berarti diuji. Makin banyak ujiannya dalam hidup, kemudian dia makin sabar, makin dekat surga dalam kehidupan. Jadi kalau orang tahu begitu rumusnya, kalau sedang diuji dia senang banget. Yes, diuji. Halo? Halo? Jadi kalau diuji dia senang banget. Alhamdulillah, diuji. Berarti dianggap kita sama Allah. Mohon maaf kalau bunda dilepasin begitu aja, dibuat enak, dibuat santai, dibuat tenang, dibuat kayaknya nggak ada masalah. Bunda lupa sama Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Tapi kan Ustadz kadang-kadang tekuat, kumaha atunya, atau maut, tekuat mah. Tekuat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan mungkin nguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi itu rumusnya dibalik-balikin gitu. Jadi kalau bunda lagi ngomong sama suami, kan mohon maaf ya, mungkin kondisi lagi sulit, kadang-kadang curhat, ayah, ini kia-kia teh ngirup teh ayahnya, ayahnya memang susah teh, cek suami teh, oh nyahmanya, ini memang diasa kia hirup tehnya, yuk kita pergi ke mana, ke Kali Cikeas, naon orang pali dua ayahnya. Jadi putus asa, weh kita teh hidup teh, karena kita nggak tahu rumusnya. Tapi kalau kita makin yakin rumusnya, makin ngerti rumusnya, bilang ketika si ayah ngeluh, mah, ayah teh sekarang gajinya nggak full kayak dulu, biasa 5 juta, ayah nama 500. Kumaha, ayah kumaha. Kita tuh ada sopea kan ya. Awalnya ada bijak, gitunya, ada bijak. Pasti bilang 500, kela-kela ayah ulang ini ngomong naon dia teh kumaha. Biasanya 5 juta, akhirnya 500. Lamun bunda yang gak yakin, kira-kira apa jawabannya? Ayah, kamu mikir gak? Kan kita tuh punya cicilan panci 300. Cicilan lomari, nucan kabayar kamari kan ayah 400. Can beas, can budak orang kan SPP tiap bulan mayar. 500 mahi kana naon atuh? Kira-kira begitu jawabannya. Kalau yang nggak ada iman, kalau nggak yakin sama Allah, betul apa enggak? Suami digituin, kira-kira apa jawabannya? Ya, tidak bapak ngerti, bapak ngitung, mustahamun gitu bapak mendingan kena corona weh. Ujungnya jadi stres, imun berkurang, jadi pabaliut hurufnya, bener deh? Iya nggak kira-kira? Coba kalau bunda begini jawabannya, bun, ayah teh biasa 500.000, biasa 5 juta, ayeuna mah sabaraha? 500. Bunda gini jawabannya, Masya Allah ayah, peluk suami bunda teh, set, ulah kenceng teh, apa tuh? Dipeluk sama bunda teh, dibisikin di telinganya, ayah mikir tuh gitu. Jangan gitu atuh. Bunda peluk, bilang, ayah nggak apa-apa, yakin kalau sekarang ayah 500.000 dapatnya, mama bunda insya Allah nguatin, cukupin. Bunda bisikin di telinga suami bunda, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan ngasih beban sama kita ayah, kecuali Allah tahu batas kemampuan kita. Buat bunda mah nggak penting penghasilan ayah berapa, yang penting ayah selalu bersama dengan bunda. Gitu. Hari itu tenang, isuk liur. Minimal hari itu tenang dulu gitu kan, besok mah belum tentu ayah orang dia, bener tuh. Bisa aja bunda pagi-pagi ngomong gitu kan, bisa aja sorenya meninggal, bener nggak? Ayah,
Kalau dilihat dari wajah ayah mada, ayah teh nggak akan lama lagi kelihatan. Udah pasrah. Sok we mama nyerahkeun ka Allah. Bade dicanak bapak ayeuna mangga. Bade enjing lebih cepat lebih baik. Jadi saling nguatin di rumah tangga, bukan saling melemahkan, bahkan jangan saling menyalahkan. Sabar bunda, ini hidup inilah. Sampai yang terakhir, kalau bunda mau bahagia, bertaubat, banyak taubat. Saat kita sudah berbuat dosa, bunda, yang membuat manusia itu mulia karena apa? Karena manusia bertaubat. Iblis kenapa hina? Iblis kenapa hina? Karena dia sudah tahu berbuat salah, sudah tahu mungkar, berbuat gak baik dalam hidupnya, tapi gak mau bertaubat di hadapan Allah. Tapi yang membuat manusia itu menjadi mulia saat dia pernah berbuat dosa, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah. Itu yang menjadi kemuliaan kita. Makanya Allah itu suka kepada orang yang sering bertaubat ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Udah bunda, jangan sibuk dengan aib orang lain, jangan sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuklah dengan aib kita, karena aib kita juga jauh lebih banyak daripada aib orang lain. Banyak nangis sama Allah, banyak mohon ampun, istighfar, dikit-dikit istighfar, astagfirullah. Kalau bunda dapat kesulitan nih, kalimat pertamanya ya tentu innalillah, kemudian alhamdulillah, boleh jadi juga astagfirullah, ya Allah, banyak dosa ya Allah. Makanya kalau ada orang yang ngajak ngegosip, ngajak ngegibah, dia nggak mau. Ece Ida. Nges poho ka Ida teh, diingetkeun deui Ida. Jadi kadieu nyambung deui Ida teh. Misalnya ada yang ngajak ngobrol, Ida kadieu. Naon apal teu? Cetuti. Naon kitu cetuti? Cetuti maknya suamina bawa mobil baru. Dan cetuti mah sama aku suaminya teh sama kerjaanna teh. Satu kantor bareng, satu divisi bareng. Nah hanya suaminya cetuti mah boga mobil anyar. Dan suami aku mah enggak. Dan cek aku mah nya Ida, contohna teh kieu. Cek aku mah suami cetuti teh korupsi. So, bunda kalau ada yang ngajak ngegibah, seneng gak kira-kira? Bohong. Kadang-kadang kita mah suka ngomporin bunda. Kalau dia sudah ngomong cerita, eta bener cemomon. Jadi nu carita teh cemomon tadi ka urang teh nya. Kan Cik Ida nu dicaritakeun, nu ngomong saha? Cemomon. Cek Cik Ida teh, cemomon eta bener. Pantesan. Da aku mah kemarin teh lihat suami cetuti teh bareng sama perempuan gak tahu siapa. Rambutnya teh panjang gitu. Pas aku lihat belakang teh rada bolong gitu. Jadi cerita kemana-mana cerita. Kadang-kadang kita mah ngomporin. Kita teh malu sebenarnya bunda sama Allah kudu nama. Meureun cetuti nggak tahu kita omongin. Betul apa enggak? Tapi Allah tahu nggak kira-kira? Tahu. Jadi gimana kalau ada orang yang ngajak ngegosip, ngajak ngegibah, bunda langsung ulah gitu, sok sing tarik. Ulah gitu. Ulah gitu. Jempe. Jadi bunda kalau nggak, tapi Ustaz si eta mah ngomong wae terus. Kan ada ya teman kita yang udah kita bilang, udah jempe, tapi ngomong wae terus. Gimana caranya? Tinggalkan. Tinggalkan ulah ieu mah. Aku teh enggak mau denger. Tapi cicing di samping dia. Tidak mau bisa. Tetap wae kedengeran. Kita udah begini nih. Aku mah cemamon, aku mah enggak mau denger. Enggak takut aku mah. Kieu we, kieu. Tapi enggak pindah-pindah, tetap wae kedengeran. Betul apa enggak? Tinggalkan.
biasakan untuk menghindari sesuatu yang sia-sia, Bunda. Itu mah udah sia-sia ya, dosa lagi. Gibah itu tahu Bunda dosanya apa? Seperti memakan bangkai saudaranya. Bayangkan ke Bunda. Dan begitu banyak perempuan, mohon maaf ya, begitu banyak perempuan yang celaka, kemudian dia masuk ke dalam api neraka karena apa? Karena lisannya, karena kemaluannya. Makanya, aduh, pelan-pelan, bukan pelan-pelan, jempel gitu. Pelan-pelan, kalau mau ngomong juga dia mikir-mikir, ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Gitu, jadi dipikir-pikir dalam dirinya itu. Karena dia nggak mau, kalau kesalahan sama Allah ya, bertaubat, minta ampun, oke. Tapi mohon maaf Bunda, kalau ada kesalahan kepada sesama manusia, apa yang bisa kita lakukan? Minta maaf. Kalau kemudian dia nggak ridho, bagaimana keadaannya? Jadi hati-hati menjaga perasaan orang lain itu. Islam ini hadir. Baginda Nabi itu diutus. Di antara banyak tujuannya, salah satunya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata baginda Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti Bunda teh kalau ilmunya makin banyak, ngajinya makin rajin, ibadahnya makin baik, maka tercermin pada apa? Akhlaknya makin baik. Bicaranya yang baik-baik, ngedengar sesuatu yang baik-baik, melangkah kepada sesuatu yang baik-baik, gitu. Maka dosa kita teh banyak banget ya, banyak kayak kira-kira. Banyak banget. Selama Allah berikan kesempatan hidup, yuk perbanyak bertaubat. Insya Allah kalau 3 kunci ini Bunda pegang, bersyukur ketika dikasih nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, bertaubat dengan dosa dan kesalahan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apa yang kita idamkan kebahagiaannya? 2 kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ini pengen baik di dunia, pengen baik di akhirat, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Bunda yang dirahmati Allah, itu baru pendahuluan ya. Itu baru prolog kajian kita. Hari ini kita akan bicara tentang meyakinkan hati ya. Bunda, ada 5 mindset. Mungkin saya bilangnya mindset ya. Mindset itu pola pikir yang harus Bunda tanamkan di hati agar kita semakin yakin menjalani hidup ini untuk menyandarkan sepenuhnya hanya kepada siapa? Allah. Sebelum saya bahas 5 mindset itu apa saja, saya ingin mulai dari satu keadaan yang membuat hidup kita terasa sulit. Penyebabnya adalah karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Saya ulangi ya. Yang membuat hidup kita terasa sulit, terasa berat, karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Itu faktor penyebabnya. Seorang istri ketika terlalu bersandar kepada suami, maka siap-siap dia akan mendapatkan kekecewaan dalam hidupnya. Ketika kapan? Ketika keberadaan suaminya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Kalau sudah kecewa, merasa berat nggak? Merasa berat. Orang tua punya anak. Kalau orang tua terlalu bersandar kepada seorang anak, ketika anaknya tidak sesuai dengan harapannya, maka siap-siap orang tua itu akan dibuat apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa, maka hidupnya akan terasa berat. Seseorang yang bekerja di perusahaan
terlalu bersandar ke tempat bekerja di perusahaannya itu, siap-siap dia akan apa? Kecewa. Ketika kapan? Ketika dia harus dirumahkan, ketika dia harus di PHK, ketika harus diberhentikan dan segala macamnya. Bunda punya bisnis, terlalu bersandar kepada bisnis usaha kita. Ketika kondisinya berubah, bisnis usaha kita berubah, kemudian kita kecewa, maka kita akan terasa sulit menjalani hidup. Alasannya apa? Karena terlalu bersandar kepada bisnis usaha kita. Maka jawabannya, kalau bunda hidupnya ingin ringan, ingin tenang, ingin nikmat, belajarlah untuk menyandarkan semua kehidupan kita hanya kepada siapa? Allah. Pertanyaannya adalah, banyak di antara kita yang percaya kepada Allah, tapi sedikit di antara kita yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ya enggak? Kalau ditanya, yakin gak sama Allah? Yakin, tapi gitu deh, gelisah lagi, ngeluh lagi. Betul nggak? Nah, bagaimana caranya, mindset apa atau keyakinan hati apa yang perlu ditanamkan dalam diri kita agar semakin yakin dengan Allah? Saya mengambil mindset hidup ini dari mindsetnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang Masya Allah ya, disebut dengan bapaknya para nabi gitu ya, yang ketauhidannya, yang keimanannya, yang keikhlasannya, Allahu Akbar. Bunda barangkali sudah sangat mengetahuinya karena seringkali diceritakan oleh para guru-guru kita. Nabi Ibrahim ujiannya Allahu Akbar, begitu besar kan? Tapi apa yang membuat Nabi Ibrahim kuat menjalani hidup? Karena kuat keyakinannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Ahilman, apa di antara keyakinan-keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita pelajari, kemudian kita tanamkan di hati kita agar makin yakin dengan Allah? Bunda buka surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 78, ya, sampai ayat 82 ya. Kita bahas ini. Kan tadi 5 ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Ini berisikan tentang 5 mindset dalam hidup ya. Terinspirasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan membuat kita semakin yakin dengan Allah. Jadi kalau bunda sedang menghadapi kesulitan, sedang menjalani hidup, maka yakini 5 mindset ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, keyakinan dalam hati kita yang perlu kita tanamkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah Allah yang menunjukkan jalan kepadaku atau memberi petunjuk kepadaku. Ini keyakinan pertama. Dialah Allah yang menciptakan aku dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepadaku. Bunda, yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kalau Allah yang menciptakan kita, berarti yang mengatur urusan hidup kita siapa? Allah. Nah sekarang pertanyaannya, Bunda dalam hidup ngikutin aturannya siapa?
Kalau bunda hidupnya ngikutin aturan kita, aturan saya, aturan yang jadi maunya kita, bukan aturan Allah, maka siap-siap kita akan dibuat sulit dalam hidup. Kita paham, kita yakin Allah yang menciptakanku, berarti Allah yang mengatur urusan hidupku. Berarti kalau kita ingin hidupnya benar, ingin hidupnya baik, ikuti aturan yang mengatur hidup kita, yaitu Allah. Allah menciptakan aku. Gak mungkin Allah menelantarkanku. Gak mungkin Allah meninggalkanku. Gak mungkin Allah menyesatkanku. Gak mungkin Allah menjauhiku. Selama aku ngikutin maunya Allah, pasti Allah nunjukin jalan terbaik untuk aku. Ketemu rumusnya gak? Kalau bunda yakin yang menciptakan kita adalah Allah, maka bunda pun juga harus yakin yang ngatur urusan hidup kita siapa? Allah. Kalau bunda yakin yang ngatur urusan hidup kita adalah Allah, maka bunda akan serahkan sepenuhnya kepada siapa? Allah. Bunda, coba tengok bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, kemudian punya seorang anak bernama Ismail, oleh Allah diperintahkan untuk dibawa ke sebuah tempat ya, biwadin ghairi di jara'in tempatnya, tempat yang tandus, bahkan tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sana, tidak ada hewan yang tinggal di sana, tidak ada manusia yang berkeliaran hidup di sana, tidak. Dibawa ke tempat yang begitu jauh. Sampai kemudian udah sampai di lokasi itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar bersama Ismail. Kebayang gak keadaannya? Dari satu tempat dibawa ke tempat yang begitu rumit luar biasa. Dibawa. Udah sampai di lokasi, disuruh apa? Meninggalkan. Hajar solehanya luar biasa. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan Hajar, kemudian Hajar bertanya, wahai suamiku, hendak kemana engkau? Bukankah engkau baru aja mengantarkan aku bersama anakku di tempat ini? Ini tempat tandus luar biasa. Ini nggak ada tumbuhan, ini nggak ada hewan, nggak ada manusia yang tinggal. Kemudian engkau pergi meninggalkanku. Apa jawaban Ibrahim? Hadza min amrillah. Ini perintah Allah. Apa jawaban Hajar? Jika ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat, silakan engkau pergi. Tapi ada satu permintaan. Ketika engkau pergi, jangan menolehkan wajahmu kepadaku. Karena aku tidak ingin melihat wajahmu menangis, sehingga membuat aku sedih ditinggal oleh dirimu. Allahu Akbar, Ibrahim pergi bunda. Kemudian Hajar bersama Ismail di situ. Singkat cerita perbekalan habis kan. Kemudian Ismail menangis karena kehausan. Ketika Hajar ingin memberikan air susunya, tapi apa yang terjadi? Air susunya ternyata tidak keluar kan. Maka Hajar kemudian mencarilah air. Dari mana? Disebutlah dari Bukit Sofa. Kemudian dia berjalan. Kemudian lihat seakan-akan ada air di situ. Maka berangkatlah ke Marwa, disebutkan begitu. Ternyata sampai di Marwa itu bukan air yang tadi, ternyata fata morgana gitu. Seakan-akan air padahal bukan. Tapi Hajar nggak sampai di situ, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwa, balik lagi ke Sofa. Berapa kali disebutkan? 7 kali bolak-balik di situ, tidak menemukan air. Kan begitu? Sampai kemudian air ditemukan di dekat kakinya daripada Ismail putranya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Ibrahim begitu luar biasa untuk melakukan keadaan seperti itu? Meninggalkan istrinya, meninggalkan putranya, meninggalkan keadaannya. Karena ini tahu perintah Allah, mengikuti maunya Allah. Karena Ibrahim alaihissalam yakin Allah yang menciptakanku, maka Allah juga yang memberikan petunjuk kepadaku. Tidak mungkin sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah menyesatkan dalam hidupku. Maka mindset pertama yang harus bunda yakinkan di hati, alladzi khalaqani fahuwa yahdin.
Allah yang menciptakanku, maka Allah lah yang memberikan petunjuk kepadaku. Jelas nggak kira-kira? Kalau Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngatur hidup kita, maka tugas kita adalah ikutin aturan Allah. Ikutin apa? Aturan Allah. Gampangnya beginilah, mungkin analogi sederhananya, Bunda main bola. Yang jadi penengah apa? Wasit. Yang jadi penengah wasit nih. Yang mengatur pertandingan wasit. Kalau masing-masing yang main bola itu, mohon maaf Bunda, punya aturan masing-masing, kacau nggak kira-kira? Kacau. Contoh misalnya, yang tim A menyebutkan asal gol pakai tangan juga nggak masalah. Tapi yang B ngikutin aturan yang biasa, harus pakai kaki dan nggak boleh pakai tangan, handsball itu namanya. Dua-duanya nggak sepakat, beda aturannya, berantem nggak kira-kira? Berantem. Saya tanya, 10-0, yang menang yang mana? Kita akan bilang yang 10 yang menang, belum tentu. Karena barangkali yang tim selanjutnya, dia nggak menyebut menang karena yang tim A tadi, yang tim B bilang nggak menang, kalah. Karena tim A masukinnya pakai tangan semua. Diambil bolanya, dimasukin semua pakai tangan. 10-0, iya. Skornya 10, tapi cara ngegolinnya beda dengan apa yang diinginkan. Sesuai dengan aturan. Beda nggak kira-kira? Beda. Gak sah. Sama kayak kita hidup. Kalau kita hidup nggak ngikutin aturan Allah, maka sehebat apapun kita, pasti kita nggak akan dibuat bahagia menjalani kehidupan. Maka yang pertama, kalau Bunda sedang menjalani hidup, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku, begitupun juga Allah yang menunjukkan jalan kepadaku. Yang kedua, mindsetnya adalah walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Nih kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Maknanya apa? Ini lebih kepada pola pikir kita tentang rezeki dalam kehidupan kita. Bunda, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Selama kita hidup dan kita bergerak dalam hidup itu, maka Allah sudah menjamin rezeki kita. Begitu banyak di antara kita yang seringkali gelisah dengan rezeki. Betul apa enggak? Padahal perhatikan ayat ini. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan dialah Allah yang memberikan minum kepadaku. Bunda, jangan pernah khawatir tentang rezeki. Karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang perlu kita khawatirkan adalah rezeki kita ini berkah atau tidak. Itu yang penting. Saya ulangi ya. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Jumlahnya, banyaknya, kadarnya, takarannya sudah yang ngatur. Siapa? Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar yang terbaik. Termasuk ikhtiar terbaik itu hanya fokus dengan yang berkah, yang halal, yang baik. Rezeki dalam kehidupan. Kerja kita itu, bisnis kita itu tidak menentukan rezeki kita. Itu hanyalah bentuk kewajiban kita kepada Allah. Bunda bisnis, bunda bekerja, itu hanyalah kewajiban kita ikhtiar. Tapi hasil yang menentukan siapa? Allah. Dan Allah selalu tahu mana yang terbaik rezekinya untuk kita. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah risau, aku tidak pernah gelisah dengan hidup, karena aku percaya, aku yakin sesuatu yang sudah tercatat untukku tidak akan pernah meninggalkanku.
Dan semua sudah ada kadar takarannya rezeki masing-masing. Dan kita percaya bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kalau bunda nggak yakin ini di hati, gelisah pasti. Tugas kita, ayah, ya, para suami, para bapak, pasangan kita, ayah, kita ikhtiar aja yang maksimal. Allah yang menjamin rezekinya. Makanya saat bunda keluar rumah, apa kalimat yang bunda sering kali baca doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Tawakkal 'alallah, tawakkaltu 'alallah. Aku menyerahkan kepadamu ya Allah. Gitu. Maka mindset kedua yang perlu bunda yakinkan di hati adalah dialah Allah yang menjamin urusan rezeki kita. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi urusan apa? Urusan hidup ya. Urusan hidup kita, skenario hidup kita. Yang nyiptain kita siapa? Allah. Berarti yang ngatur hidup kita siapa? Allah. Berarti kalau kita mau hidupnya baik, mau hidupnya benar, ikutin aturan siapa? Allah. Yang kedua urusan apa? Rezeki. Ya, urusan rezeki. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini berarti tentang sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Tubuh ada sakitnya, fisik. Tapi selain fisik, ada nggak yang suka bikin sakit? Ada. Sakit hati,